bergejolak. Di tempat ini itu selalu ada gejolak, nggak pernah tenang keadaan diri kita. Kadang satu minta begini, kadang satu minta begitu. Baru bangun sudah pengen sesuatu. Yang satu minta, ayo bangun wudhu. Yang satu cek dulu status di WhatsApp. Naik begitu. Sesuatu yang tidak pernah tenang, berbolak-balik. Dalam bahasa Arab disebut dengan qoluba namanya. Qaf, lam, ba. Sifatnya disebut dengan kolbu. Lihat, takwa dengan nafsu berkumpul di satu tempat disebut dengan nafas namanya. Sifat pertemuan mereka disebut dengan kalbu. Di asalnya nama kalbu itu asalnya bukan nama tempat, tapi nama sifat yang menggabungkan dua hal ini sehingga menyebabkan hati kita tidak pernah tenang menyikapi sesuatu. Kadang ingin menangis, tiba-tiba setelah menangis bahagia lagi. Kadang satu sisi kita berjalan keluar, begitu melihat ada kecenderungan ingin yang tidak baik, datang yang baik lagi. Yang menyebabkan tubuh kita bergolak, itu yang disebut dengan kalbu. Ini yang kekinian sering diistilahkan dengan nama hati. Jadi kalau disebutkan istilah hati, istilah kalbu, teman-teman sekalian, itu yang dimaksud ini. Gambaran pertentangan antara takwa dengan nafsu yang memberikan pengaruh pada keadaan diri kita. Jika, hati-hati, ini yang dominan, maka kehidupan akan lebih bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Jika ini yang naik, maka ini yang butuh banyak persoalan. Ini naik, ini ketutup. Yang kotor naik, yang kotor cenderung mengotori sesuatu. Penyakit itu kotor. Kalau penyakit muncul, jelek keadaannya. Sesuatu yang mengotori tanpa terlihat kasat matanya, itu disebut dengan maradun namanya. Marad. Kalau penyakitnya kelihatan, bisa dianalisis, ada tempatnya dan seterusnya, itu disebut dengan daun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Yang dimaksudkan penyakit fisik. Sakit kepala, kepalanya kelihatan. Sakit perut, perutnya kelihatan. Coba cek. Maaf, sakit hati, ria, di mana kelihatannya? Dendam, di mana kelihatannya? Cemburu, di mana kelihatannya? Pak, maaf Pak, datang ke dokter. Kenapa? Saya pusing Pak. Gak pernah sembuh, kenapa ini? Kenapa Bapak pusing? Saya juga nggak tahu Pak, setiap tetangga saya beli kulkas baru, saya yang pusing. Dia beli mobil, saya yang pusing. Nah itu analisisnya susah, karena bukan obat biasa yang harus diberikan. Obat itu mesti diberikan pada satu nama penyakit, disebut dengan maradun namanya. Penyakitnya disebut dengan maradun. Kalau hinggap di tempat ini satu orang. Kalau banyak orang yang terkena penyakit, jamakkan bentuknya. Dari marad, dari kolbun jadi kulubun bentuk jamaknya. Kulubun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, bukan da'.